Mereka berpegangan tangan secara berkelompok sambil menghadap ke kuyang itu. Menatap ke kuyang itu tanpa ketakutan, tanpa rasa takut. Bayangkan, mereka berteriak-teriak membacakan doa-doa la ilaha illallah. Sambil melempar sesuatu benda yang dianggap mereka suci. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian hari, akhirnya bisa membuat konten lagi gitu kan. Dan subscriberku yang udah 11.000, kalian adalah yang paling the best. Kalian adalah penyemangatku. Semoga kalian dimudahkan segala rezeki dan urusan kalian dan dijauhkan dari masalah hidup. Amin. Jadi gue pribadi sangat bersyukur gitu loh. Udah bisa mencapai 11.000 subscriber ini. Sangat-sangat bersyukur kalian sudah termasuk dari golongan keluarga gue gitu loh. Oke, pada kesempatan kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya aku buat ya. Jadi kita menjelajahi sebuah kisah yang cukup menyeramkan dari Indonesia, yaitu kisah teror Kuyang. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan memasuki dunia mistis yang dipenuhi dengan makhluk tak kasat mata. Jadi hati-hati, mungkin ini bisa terjadi pada kita semua. Tanpa basa-basi lagi, saya Rudi Kerupuk. Jangan kedipkan mata. Oke, jadi kisah ini saya ambil dari kisah nyata di mana seorang petani yang dikejar oleh kuyang dan menjadi teror di desanya. Yang kita tahu, teman-teman, kuyang adalah makhluk legendaris dalam mitologi Indonesia, terutama di daerah Kalimantan. Konon, kuyang ini adalah seorang dukun atau perempuan biasa yang memiliki kemampuan untuk merubah dirinya menjadi sosok yang menakutkan di malam hari. Di mana makhluk ini dikenal dengan kepalanya yang terbang dan berambut panjang berwarna hitam dengan wajah yang penuh dengan kehausan akan darah mangsanya. Di mana yang terpisah dari tubuh dengan organ dalamnya, usus, jantung, lambung, dan hati yang mengeluarkan cahaya terang. Biasanya cahayanya itu kalau nggak salah berwarna merah, bre. Jadi asal-usul kuyang ini diyakini berasal dari kepercayaan animisme dan pengaruh budaya dari daerah tersebut. Konon, kuyang adalah dukun atau perempuan biasa yang menjalani kehidupan normal di siang hari. Tapi pada malam hari, mereka mengubah dirinya menjadi sosok kuyang yang sangat-sangat menyeramkan. Dan ya, terbang mencari darah manusia atau bayi yang baru lahir. Pertama-tama mari kita berkenalan dengan desa yang menjadi pusat teror kuyang ini. Desa itu terletak di sebuah daerah terpencil di Indonesia, dikelilingi oleh hutan lebat dan atmosfer yang misterius. Desa ini sudah dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib. Namun, baru-baru ini desa itu mengalami serangkaian peristiwa menakutkan yang tak terduga. Cerita dimulai pada malam yang gelap dan angin yang menusuk tulang di desa itu. Seorang penduduk desa bernama Pak Joko, seorang petani ladang, kesehariannya bekerja di ladang dan sedang pulang ke rumah setelah seharian bekerja di ladangnya. Tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang aneh dan melihat sosok kuyang dengan kepala terbang yang mengejutkan. Biasanya Pak Joko ini setiap harinya nggak ada apa-apa gitu. Dari subuh pagi dia menuju ke ladang sampai pulang larut malam. Kejadian hal aneh tidak pernah dialami oleh Pak Joko selama melakukan kegiatannya itu. Tapi alangkah terkejutnya Pak Joko ketika melihat sesuatu yang terbang bercahaya merah, berambut hitam panjang. Kemudian Pak Joko langsung berlari dengan kencangnya sampai tidak tahu jalan yang ditempuhnya. Ya, karena Pak Joko waktu itu di ladang ke arah pulang menuju rumahnya dengan hati berdebar kencang saking ketakutannya Pak Joko. Setelah peristiwa itu, desa itu dilanda serangkaian kejadian menyeramkan. Penduduk desa mulai melihat kuyang melayang-layang di sekitar rumah mereka di malam hari. Suara desisannya yang menciptakan
seolah-olah kengerian yang menghantui udara desa tersebut. Beberapa orang melaporkan bahwa kuyang mencoba mencuri darah mereka saat mereka tidur. Seorang ibu muda yang bernama Ibu Ratna mengalami pengalaman yang mengerikan. Dia terbangun di tengah malam dan melihat kuyang mengambang di atas tempat tidurnya. Dengan ketakutan yang luar biasa, Ibu Ratna berusaha melindungi anaknya dan berteriak memanggil tetangganya. Tolong, tolong. Kemudian kuyang itu menghilang sebelum orang-orang datang. Tapi bekas kehadirannya membuat Ibu Ratna gemetar selama berhari-hari. Bayangkan, Cok. Jadi teror kuyang semakin meningkat pada waktu itu dan penduduk desa merasa perlu untuk melawan makhluk tersebut. Mereka berkumpul bersama untuk mencari bantuan dari dukun setempat yang dikenal memiliki ilmu spiritual yang kuat. Kemudian dukun itu memimpin ritual khusus untuk melindungi desa dari serangan kuyang tersebut. Selain itu, penduduk desa juga mengambil langkah-langkah pencegahan sendiri. Mereka seperti memasang patung-patung dewa dan benda-benda suci di sekitar rumah mereka. Beberapa orang bahkan membakar kemenyan untuk menjaga dari kuyang itu, agar kuyang itu menjauh. Dan inilah puncak pertempuran melawan kuyang. Jadi ceritanya, singkat cerita, pertempuran melawan kuyang mencapai puncaknya pada malam yang gelap dan penuh ketegangan. Penduduk desa bersatu pada waktu itu dan menjaga diri mereka dengan erat. Jadi saling memegang tangan itu sambil mengangkat, mencari-cari di mana kuyangnya. Dan kemudian mereka melihat kuyang melayang di atas rumah-rumah mereka. Ngeri, coy. Mencoba menakuti mereka, namun kali ini penduduk desa tidak gentar. Mereka menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan. Mereka berpegangan tangan secara berkelompok sambil menghadap ke kuyang itu. Menatap ke kuyang itu tanpa ketakutan, tanpa rasa takut. Bayangkan. Kemudian dengan teriakan doa dan serangkaian benda-benda suci yang dilemparkan ke arah kuyang tersebut, penduduk desa memohon agar teror ini berakhir. Dan ya, mereka berteriak-teriak membacakan doa-doa la ilaha illallah sambil melempar sesuatu benda yang dianggap mereka suci gitu. Akhirnya kuyang itu lenyap dan meninggalkan desa dalam ketenangan yang didambakan. Untuk teman-teman, pesan dari konten dan kisah nyata ini yang secara singkat yang ada di suatu desa di mana desa tersebut diteror oleh kuyang. Kisah ini memperlihatkan keberanian dan persatuan penduduk desa dalam menghadapi makhluk tak kasat mata yang menakutkan tersebut. Cerita ini juga mengajarkan kita pentingnya menjaga kepercayaan dan kebersamaan dalam kehidupan dalam menghadapi ketakutan. Jika kalian memiliki cerita serupa atau mungkin ingin berbagi pendapat dengan gua, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini, guys. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Jika video ini menarik, tunggu video selanjutnya, video-video konten yang lebih menyeramkan lagi. Saya Rudi Kerupuk pamit, adios, horas, sayonara. Anjir, takut